Siapa yang tahu tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Assalamualaikum sobat, subhanallah, kita bertemu di channel ini. Buat sobat yang baru bergabung, yuk kita tobat dan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke saudara-saudara kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Hingga saat ini, umatnya di seluruh penjuru dunia mengagumi kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan bagi umat muslim hingga saat ini dan hari akhir nanti. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi penutup, penyempurna ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, seperti dilansir dalam situs nu.org. Sebagai nabi terakhir, perjalanan Nabi Muhammad tak lepas dari upaya menyeru seluruh umat manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan mereka jalan yang lurus dalam urusan dunia maupun akhirat. Seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dan mujizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman bagi umat muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun Gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah ingin merobohkan Ka'bah yang diperkirakan terjadi pada 12 Rabiul Awal. Dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit. Kisah Nabi Muhammad ini terdapat di Al-Quran, surat Al-Fil yang artinya pasukan gajah. Di tahun inilah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Makkah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad, wafat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya Aminah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Sayangnya, umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal pada umur Rasul yang ke-8 dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib dikenal dengan orang yang dermawan walaupun hidupnya fakir atau tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hanya dengan keadaan tersebut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat berkembang dan tumbuh dengan pamannya. Sebelum menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya yang bersih dan bersinar, yang mengalahkan sinar bulan, tumbuh suburnya daerah tempat Halimah ibu yang menyusui Nabi, padahal tadinya gersang dan kering, dan lain sebagainya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi yang terakhir yang memiliki kedudukan yang tertinggi nantinya. Pada saat Rasul ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hira, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama yang ia bawakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Alaq yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
Quran Surat Al-Alaq 1 sampai dengan 4. Walaupun Nabi merasa ketakutan, disitulah kisah Nabi Muhammad sebagai Rasul dimulai. Disitulah tempat datangnya Nabi yang terakhir yang akan membawa kedamaian untuk seluruh umat. Terima kasih sudah menonton sobat, semoga video ini bisa menjadi contoh untuk kita dan melanjutkan perjuangan beliau dengan cara berdakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sobat menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sobat, sampai jumpa di video selanjutnya.